Max, ini kita kan mau bahas nih tentang AI dan wife. Ya, Ini wife nih kan bahasa Inggris ya, artinya istri. Jadi ini kita mau bicara tentang istri-istrinya AI atau istri-istri yang ada di gereja atau apa nih Pak Max? well, maaf, ini tidak akan untuk jodoh atau dating, ya, bukan wife seperti itu. Ini tidak akan jadi pastoral counseling. Kalau ada masalah keluarga, ada topik AI, dan itu untuk counseling, untuk keluarga, bukan wife seperti itu. Ini satu singkatan, ini satu cara untuk mengerti fungsi dasar dari gereja, dan kami akan lihat AI dan wife dalam konsep suami istri, seperti Yesus bilang, gereja ada dan akan adalah mempelai perempuan. Iya. Oke, jadi wife ini singkatan ya. Tapi kebetulan sekali ya Pak namanya wife karena memang gereja ini sebenarnya AI dan gereja. Karena gereja itu adalah mempelai perempuan Kristus. Jadi tepat sekali dan itu omong tentang satu keistimewaan, satu relasi yang khusus dan kudus, dan juga satu masa depan. Dan so kalau omong tentang gereja dan wife, bisa lihat dari tulisan Paulus, bisa lihat dari perumpamaan Yesus, konsepnya itu sesuatu yang tidak hanya Alkitab ya, tetapi akan menolong untuk mengerti bagaimana gereja zaman ini. Wow, ya bagus sekali. Jadi teman-teman semuanya, karena tadi dari statistik kita juga melihat banyak sekali teman-teman yang belum pernah belajar tentang wife. Jadi sekarang wife kita punya konotasi wife itu dari gereja ya Bapak Ibu. Dan kita akan melihat 4 fungsi dasar dari gereja yang disingkat dengan wife. Nah ini Pak Max, ini kan ada hubungannya dengan AI dan gereja ya. Kalau saya melihat sejauh ini nih, gereja tuh dengan teknologi tidak selalu berjalan dengan lancar ya. Tidak selalu teknologi itu kata yang dicari tertinggal, tidak hanya tahun tapi dekat dan tertinggal. Sopan bahwa gereja itu memang kurang dekat dengan ini teknologi. Adalah istri perempuan lebih sopan daripada. Iya, menurut Pak Max gimana nih? Apakah gereja dari zaman dulu sampai sekarang tuh memang dengan teknologi tidak terlalu akrab ya? Tergantung zamannya. Saya lihat daripada Musa yang pakai teknologi yang paling canggih saat itu, batu dan mengukir, atau gereja yang dikenali sebagai people of the book, orang yang pakai tulisan, gereja di abad ke abad itu sering yang pertama seperti printing press, Gutenberg, cetak, yang pakai teknologi lebih lagi untuk tidak hanya cetak Alkitab, tetapi semua bahan yang mendukung Alkitab. Tapi dalam zaman ini kadang-kadang gereja mungkin tertinggal dengan teknologi. Iya, terutama di abad 20 ini Pak, gereja sangat tertinggal sehingga hampir dibilang pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi sangat sedikit ya. Sehingga gereja tidak tapi untung ada pandemi Pak. Pandemi kemarin mengubah cara gereja memandang teknologi saya kira. Menurut Pak Max gimana? Saya tidak jahat itu untuk bilang untung ada. Tapi Tuhan bisa memakai. Kemarin sedang belajar dari Habakuk. Dan dia teriak berapa lama. Kalau dia lihat Tuhan akan pakai sesuatu yang luar biasa sulit untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sampai dia gementar. Dan kalau saya mikir tentang COVID, mungkin masih gementar. Tetapi saya juga lihat Tuhan memakai itu untuk mendorong, hampir bisa pakai frasa, memaksa gereja untuk maju. Dan itu satu harapan untuk masa depan. Nah, Pak Max, silakan kira-kira agenda kita pada pagi hari ini akan membicarakan tentang apa nih Pak? Oke, akan mulai dengan apa gereja. Dan mengapa wife itu sesuatu yang cocok, dan lebih lagi apa gereja pada era digital, era AI, tidak hanya classical, akan lihat smart church, dan itu akan mengawalkan dan memberi fondasi untuk mengerti gereja wife dan AI, dan lihat bersama Bovadis dari situ. Oke, sudah siap untuk agenda? Ya.
Kalau saya tanya apa gereja, you lahir di gereja dan dari kecil gereja. Ya, Gimana betul. konsep gereja Anda? Ya, saya sudah bergereja sejak umur 6 tahun, dibawa oleh orang tua saya ke gereja, bahkan bukan sekolah minggu, tapi gereja dewasa, lalu dibawa ke sekolah minggu, dan sejak itu gereja menjadi bagian dari hidup saya, dari perkembangan iman saya sampai hari ini. Ya. Oke. Kalau itu, bagaimana you tahu kalau gereja itu sehat atau tidak sehat? Ya, kalau kebanyakan orang sih mengukurnya dengan kuantitas. Oke. Berapa jumlah jemaat? Kalau jemaatnya besar, gedungnya besar, wah itu pasti gereja yang sukses. Ya. Tapi betul atau tidak betul? Karena sukses dari ukuran dunia adalah sama dengan ukuran hati dan ukuran Tuhan. Ya, Bagaimana tahu kalau gereja itu sehat? saya bisa seiring, Pak. Kalau gereja itu punya kualitas iman yang baik, maka akan menarik banyak orang untuk ada di situ. Jadi antara kualitas dan kuantitas seharusnya berjalan seiring. Tapi tidak hanya kuantitas dan kualitas, gimana kalau ada gereja, ada teman yang bilang gereja, misalnya GKHH, yang hanya hotel-hotelan. Hari Minggu itu hampir seperti konser gratis dan bisa dapat daripada speaker, tamu, sampai musik yang hebat. Tapi apakah itu tersimbangan? Apakah itu sehat dalam setiap bagiannya? Ya, harus melihat gereja secara seutuhnya ya, nggak bisa hanya melihat dari satu bagian saja. So kalau omong utuh, apakah gereja? Alright, model gereja itu seperti apa? Apa pengertian kita? Apakah konsep dan cara untuk mengukur dan lihat seluruh fungsi dan tugas gereja? Ada gereja yang mungkin luar biasa untuk khotbah, tak punya satu kelompok kecil. Ada gereja lain yang punya musik yang luar biasa. Tapi gimana untuk ajaran atau sekolah minggu? Dan so untuk bisa lihat seluruh fungsi, gereja harus punya satu konsep. Itu untuk bilang satu bisnis sehat kan laris, well, kan setiap kali jual rugi, gimana? Itu seperti punya sekolah yang jumlah siswa banyak, tapi kadang-kadang satu pun yang bisa lolos. Gimana nya? Harus lihat gambar besarnya, full picture. So itu tujuannya. Kami akan lihat. So, diskusi. Akan ada 3 slide untuk diskusi. Dan kami akan lihat model gereja. Kalau dari Nicene Creed atau kami selalu bilang One Holy Catholic Apostolic Church. Dalam bahasa Indonesia, setiap hari Minggu banyak gereja akan mengulang dan bilang. Sudah dihafal? Halo. Saya percaya. Ya, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan lain-lain. Ya. Khususnya sampai satu gereja yang dari bahasa Yunani dan sering sangat populer ada yang diajar tentang diakonia, martyra. Dan saya lihat banyak sekolah teologi di Indonesia mengajar pendetanya. Ini 3 fungsi dasar dari gereja. Service, pelayanan. Koinonia itu keluarga yang luas, komunitas, dan martyria, evangelism. And bagus, tetapi mereka sering lupa ada 3 lain yang melengkapi itu. Ada kerigma yang adalah proklamasi, itu daripada mengkhotbah sampai menyampaikan firman. And semua ilmu akan bilang homiletics and lain. Dan sebagai iklan akan ada khotbah untuk awam. Ya. Mulai minggu depan. Actually minggu ini. Mulai Rabu. So kalau ikut kelas MLC, Ministry Learning Center. And ada juga untuk liturgi. Itu worship. Dan ada juga untuk training, teaching, untuk didaktik. Bagaimana akan melakukan apa yang adalah ajarannya. Dan so Yunani sangat kaya dan konsep-konsep untuk gereja tidak hanya satu persatu. Tidak hanya pendeta, tapi akan lihat pendeta punya berapa banyak fungsi. Gereja juga punya banyak fungsi. Bisa daripada PDC, dan itu Purpose Driven Church. Banyak orang sudah dengar tentang Purpose Driven Life oleh Rick Warren. Sebelum itu dia tulis buku yang bagus sekali. Purpose Driven Church. Dan dia punya 5 fungsi dasar.
worship, fellowship, discipleship, ministry, dan evangelism. Dan ada banyak yang suka tambah kepada itu seperti leadership, prayer, service, and mission. Okay? Kami lihat model yang lain. Ada dari amanat agung. Gereja adalah go, pergilah, buat murid, baptize, teach, ajar. Saya menyertai. Tuhan bersama kita. Anda itu akan lihat mengkhotbahkan, preach, menyampaikan Injil, melakukan work, kerja dan perbuatan daripada gereja. Tidak hanya baptist, tetapi dalam tubuh Kristus untuk jadi bagian daripada gereja dan memuridkan, mengajarkan. Dan mungkin orang tak sadar ada amanat agung dan ada amanat kecil. Ya, amanat agung sudah sering diomong, tetapi sebelum itu pun ada amanat kecil untuk yang Israel, untuk domba yang hilang. Sebelum Yesus pun mereka mengerti ada gas untuk orang belajar firman, jadi bagian dari komunitas, ada yang hilang dikembalikan. Dan Israel berapa kali hilang arahnya dan Tuhan diri sendiri yang mengembalikan. Itu masih adalah His people. Okay? Yang saya sangat suka sebagai model the church itu yang bawahnya. Preach, teach, reach. Dan lebih lagi, reach in, reach out. Preach itu khotbah, teach itu ajar, reach itu menjangkau ke dalam, seperti pastoral, seperti counseling, termasuk fellowship, and then reach out itu menjangkau keluar dari penginjilan sampai misi. Suka itu. Okay? So, ini model daripada gereja. Ini lagi. Tak hanya model tapi fungsi. Yesus omong, dia Savior. Penyelamat. Baptizer, healer, king. Fungsi-fungsi, bukan baptize. Anyway. Okay. Tapi, ini fungsi-fungsi yang hanya ada, yang Yesus menunjukkan itu ada in the body. Raja, priest, prophet, servant. These are names and roles. And so, peran ini atau fungsi ini, di dalam bahasa English, tak hanya ada kata pendeta, tetapi ada kata preacher, pengkhotbah, minister, yang melayani, reverend, itu yang kudus, priest, itu imam, ada teacher, ada pastor, and pastor itu terkait dengan kata menggembalakan, dan pastoral itu ladang yang punya domba di dalamnya. Ada daripada evangelist, penginjil, sampai church planter, pendiri gereja. Dan dalam Indonesia bisa lihat variasi dari fungsi gereja daripada pengkhotbah sampai pelayan, and even hamba Tuhan, dari pengajar, gembala sidang, gembala macamnya, and penginjil, and kata lain yang semua omong tentang sisi dari fungsi gereja. Tidak bisa hanya satu. Gereja ini punya pengkhotbah. Tak ada yang ajar, tak ada yang gembalakan, tak ada yang apa. Tak mungkin lah. Kami punya gembala. Semua ini makan baik-baik, tetapi apakah diharapkan, diajarkan, dan seterusnya. Ya, jadi model-model gereja ini cukup banyak dan banyak yang overlapping mencoba untuk melihat keseluruhan fungsi gereja dengan cara-caranya sendiri ya. Betul. Seluruh omong tentang satu yang di belakangnya. Gereja punya banyak jenis tanggung jawab. Tuhan memanggil gereja tak hanya untuk mewakili, tapi melayani dalam dunia ini. Dan kalau hanya salah satu aspek, tidak tersimbangan. Dan lebih daripada itu, saya lihat orang sering bingung. Mereka omong tentang gereja saya, dan saya tanya itu gereja yang sehat atau tidak? Karena mereka jawab, wah itu sangat baik untuk sekolah minggu. Ya, tapi mereka tak punya struktur untuk mikir dengan gampang untuk seluruh gereja. Itu alasan untuk wife bisa mikir tentang firman-Nya, ibadah, dan bagaimana hari minggu, dan dalam hari-harian. Bisa mikir tentang instruksi, dan bisa mikir tentang fellowship, dan bisa mikir tentang bagaimana untuk semua pelayanan eksternal. Kami ke situ. Tapi sebelum itu, ini ya sudah. Apa fungsi gereja? Bingung? Lihat di Alkitab dan ada contoh analogi
seperti apa. And ini salah satu yang akan bisa belajar bersama. Dan tadi sudah disampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu semua dan teman-teman akan belajar lebih kaya lagi dengan satu model lagi yang diberikan sehingga kita semakin tahu lebih banyak ya. Ini bukan yang terbaik, tapi ini menjadi pelengkap salah satu yang bisa menambahkan apa yang sudah kita ketahui sekarang. Dan lebih lagi dengan ini kami punya common vocabulary, kami punya konsep yang di-share bersama yang akan menolong untuk lihat bagian per bagian. So itu akan menolong untuk tujuan dasar daripada hari ini itu untuk bagaimana lihat, untuk bagaimana gereja sehat. Nah ini tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan ya, dengan perkembangan sejarah gitu ya, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad gitu, gereja dulu dan sekarang tentu sangat berbeda ya Pak, terutama dengan perkembangan teknologi. Zaman dulu teknologi tidak semaju sekarang gitu ya. Bagaimana gereja bisa terus mengikuti? Apakah gereja harus terus mengikuti perkembangan zaman? Dan ini pertanyaan yang berikut, ini bagus karena mungkin 50 tahun yang lalu saya bisa bilang, wah gereja ini sehat. Tetapi apakah itu sekarang masih sehat? Dan gereja itu dulu bisa melayani dengan luar biasa untuk zamannya dan generasi itu. Apakah itu masih bisa untuk yang generasi yang digital, untuk anak yang sekarang punya cara mikir dan fondasi yang saya bilang sangat beda. And so kami perlu mikir dulu, bagaimana gereja yang sehat secara klasikal, masihkah itu sama untuk digital? And lebih daripada itu, kami perlu mikir, apakah ada cara untuk mengukur? Apakah ada cara untuk dengan baik bisa lihat dan evaluasi gereja kita dari klasikal, digital sampai AI? Dan itu alasan kami akan lihat AI dan WIFE. Tidak hanya untuk belajar, tapi untuk bisa refleksi tentang gereja diri sendiri. Ya. Oke? Shall we? Ayo. Oke. Akan mulai dengan Smart Church. Gereja yang pintar. Dan akan mulai dengan itu karena saya lihat itu yang menjembatani classical dan digital. Lebih daripada itu, Smart Church ada satu fondasi untuk bisa mengerti bagaimana AI jadi berkat kepada gereja. Okay? So, Smart Church, bagian kedua. Classical, digital, AI. Smart Church jadi jembatan untuk itu. Smart Church saya jadi ingat Smart City, ada Smart Nation, oh ya. Wah, betul. You ingat dengan slide atau? Oh enggak, saya dengar dari Pak Jokowi, dengar dari Wali Kota Solo, Gibran. Smart City. Saya masih ingat lebih dari 10 tahun yang lalu waktu Sabda mulai memperjuangkan bersama tentang seperti apa smart tidak hanya untuk bangsa dan kota, tidak hanya bangsa, kota, and rumah. Sampai saat itu ada kulkas yang punya dalam pintunya screen, ada smartwatch, mulai ada smartphone, and luar biasa smartphone. Tapi orangnya, apakah smart? Dan saat itu Sabda mulai bergumul dengan apa arti dan bagaimana smart dalam konteks gereja, orang Kristen dan Alkitab. Bagaimana dengan smart untuk tubuh Kristus, untuk kerajaan Allah? Manakah dan bagaimana smart church and smart Christian? Dicari. Saat itu belum COVID dan belum bisa menemu. Jujur ada beberapa orang yang pakai HP-nya, ada beberapa orang yang kerja IT dan teknologi, tapi untuk mikir IT for God, ada yang mulai mikir seperti itu, tetapi IT dan gereja, wah, itu sesuatu yang sulit untuk mengerti di mana dan bagaimana. Dan seluruh dunia sedang jadi digital dan gereja ada masih pertanyaan. Iya. Dan daripada itu ada pergumulan dan satu gerakan di dalam Sabda, Smart Bible. Dan itu jadi fondasi untuk memungkinkan Smart Church atau Smart Christian.
And tanpa ada Smart Bible seperti apa? Ada slides yang tidak sini, sudah ada sesi, ada situs pun, smart.sabda.org. Dan itu omong tentang Smart sebagai studi Bible, media Bible, AI Bible. 10 tahun yang lalu, Sabda sedang ngomong tentang AI Bible, Relational Bible, and lebih lagi Tech Bible. And itu sedang omong tentang digital dalam seluruhnya, daripada belajar dan media sampai sosialnya dan teknologi. Dan di pusat ada AI. Bagaimana untuk tidak hanya Smart Nation dan Smartphone, tetapi Smart Christian, and topik hari ini Smart Church. Apakah gereja bisa terbuka? Apakah itu bisa berjuang untuk jadi smart? Seperti apa gereja yang didasarkan dalam studi dan firman, yang sudah mahir untuk media, yang nangkap, mengerti, dan bisa akselerasi dengan AI, yang punya relational, yang tidak hanya big data tapi big relationships, mengerti tidak hanya social media tapi socialnya, and bisa pakai teknologi seperti ikan hidup dalam air. Apakah ada harapan untuk gereja seperti itu? Well, bergumulan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih waktu COVID mulai, ada seperti ini. Smart Church harusnya jelas a digital church, and a digital plus. Tidak hanya digital, tapi hybrid AI and life. Lebih daripada itu, mengapa Smart atau Digital Plus Church? Saat itu pandemi. Ya, pandemi itu tadi yang saya katakan ya Pak. Pandemi itu menjadi berkat tersendiri gitu, karena gereja dipaksa untuk beradaptasi, untuk memakai digital. Dan gereja yang saat itu sebelumnya belum tersentuh dengan teknologi, terpaksa terguncang dan berubah, hampir tergopoh-gopoh. Tapi puji Tuhan, gereja pelan-pelan tetapi seperti bisa maju. Bilang itu belajar menjadi digital. Ya. Dan lebih lagi itu mulai tidak melawan teknologi, tetapi mengerti untuk bagaimana gerak, maju, dan berkembang dengan teknologi. Dan mulai sadar ada tidak hanya digital immigrants, tapi digital natives di tengah gerejanya. Dan mereka sangat berguna waktu masalah COVID. Mereka sangat menolong gereja untuk mulai transisi. Dan sekarang kelihatan ada generasi AI yang ikut. Dan mungkin paling penting saat itu gereja digoncang cukup, hampir seperti gempa bumi, digoncang untuk tidak status quo lagi. Ya, saat itu memang kita sedang mengalami sebelum COVID tuh ya Pak. Gereja, banyak anak muda bilang, gereja cuma gitu-gitu aja gitu ya. Jadi sepertinya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi anak muda khususnya. Ya. Nah, dengan tadi yang banyak yang Pak Max ngomong gitu, kita harus menolong gereja gitu ya. Bukan menolong, tapi kita harus bersama-sama dengan gereja maju supaya gereja bisa berbuat lebat, khususnya untuk menyambut atau menjangkau generasi muda yang saat ini sudah banyak sekali tidak lagi di gereja. Tak hanya digoncang dan status quo berubah, tapi itu jadi terbuka. And a smart church tidak hanya digital church, an AI church, tapi it's an open church. Dan kalau lihat gereja yang terbuka, saya masih ingat ini hampir itu 4 tahun yang lalu waktu COVID. 4 tahun yang lalu waktu COVID. Sabda menyampaikan satu talk tentang gereja yang terbuka. Itu 15 tahun setelah gereja smart dan Alkitab yang smart. Dan jelas sebelum AI dikenali, tetapi bersama mulai bergumul. Gereja untuk masa kini, untuk masa depan harus gereja seperti ini. So silakan. Gereja yang terbuka adalah teknologi dan digital. Ini tadi ada pertanyaan ini dari Ibu Debbie. Apakah smart church itu maksudnya apa ya? Gereja yang pakai banyak teknologi pintar atau gereja yang gereja-gereja yang besar itu bisanya? Nah, ini sangat beda. Ya. Gereja yang pakai teknologi yang pintar atau yang pintar memakai teknologi yang sesuai. Ya, and so akan lihat bersama smart church omong tidak
gedung yang smart, AC dan semua otomatis, tapi dalamnya ada orang yang pintar teknologi, yang mengerti bagaimana teknologi IT for God, and lebih lagi AI for God, bagaimana AI for church, dan akan lihat bersama sikapnya, dan daripada ini seperti Bu Yulia baru sedang ngomong, terbuka itu termasuk teknologi digital, tapi banyak aspek yang lain. Ya, itu salah satu ya Bu Depi. Jadi bukan hanya gereja memakai teknologi, banyak teknologi, enggak gitu ya. Tetapi bagaimana gereja memakai teknologi dengan bijaksana Teknologi dan menggunakan yang tepat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah entrepreneurial External and external, itu punya fokus tidak hanya kepada diri sendiri, tapi itu manfaatkan kesempatan, itu relevant, dan lebih daripada itu sedang lihat tidak hanya dunia, tapi bagaimana bisa menjangkau kepada itu. Oke? Ya. Terus? Yang ketiga, regenerasi atau reformasi. Itu terus reformasi. Itu sedang terus-menerus membarui diri, terus-menerus belajar, berubah. Itu punya fokus yang ujung bumi, itu dalam Kisah Para Rasul, tapi sampai ujung jari. Ujung jari adalah, maaf, seperti tadi ini dengan jarinya. Ya, oke. Dan kolaborasi kreatif, komunikatif, orang mengerti apa arti komunitas. Dan gereja yang terbuka itu jelas Alkitabiah dan aplikatif. Oke, so ini beberapa pelajaran tentang gereja yang terbuka seperti apa. 9 filosofi, dan ada arsip, tidak akan satu persatu, tetapi terus menerus direformasi. Gereja bukan yang tutup, tapi yang hidup. Nah, ini menarik sekali, Pak. Kalau zaman dulu gereja itu buka ada office hour, Pak. Dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Tapi dengan perkembangan teknologi sebenarnya gereja sekarang tidak perlu tutup. Karena dengan HP kita masih bisa melayani jemaat bahkan jam 9 malam, jam 12 malam pun bisa. Ya, saat itu, waktu presentasi ini, gereja baru ditutup oleh COVID sampai gedungnya tutup. Tapi ternyata gereja diri sendiri tidak tutup, tidak mati, tapi itu hidup, itu panas. Itu digital, berkolaborasi, berhati kepada misi, kreatif, inovatif, tidak eksklusif, dan sekali lagi, paling penting, gereja yang terbuka harus Alkitabiah, Bible-based. Oke. Dan mungkin cukup tentang gereja yang terbuka. Nanti admin boleh men-sharekan link untuk gereja yang terbuka. Tapi kami kembali kepada topiknya. Karena Smart Church dibangun atas Smart Bible. Gereja yang di-redesign untuk abad ke-21 berarti saat ini harus relevan dengan konteks yang tidak hanya digital tapi AI, harus bisa menjangkau generasi. Ayo siapa mau interaksi itu? Generasi AI. Oke, itu harus a biblical church and berdasar pada firman Tuhan. Alright, kembali kepada fungsi-fungsi gereja. Tugas panggilan gereja yang dasarnya koinonia, martyrologia, diakonia. Ini satu slide yang ditaruh oleh daripada STT yang disabda. And kami bilang harus ditambah dan dilengkapi dengan kergmia, liturgia, didakan. So itu dari persekutuan dan kesaksian sampai pelayanan. And kami akan sekarang daripada ini lihat seperti apa gereja yang 4 fungsi dasar WIFE. Dan akan lihat ada satu pemetaan yang ada di sini. Yang daripada koinonia, jelas fellowship, martyrologia, jelas penginjilan, diakonia, itu kalau internal, itu dalam fellowship, kalau external, itu dalam pelayanan, kergmia, dan liturgia adalah firman, word and worship, dan didake itu jelas untuk train instruction. So, seperti apa? WIFE. Ini topik utama untuk hari ini, sudah sampai. Oke, ini ini sebenarnya tadi ada beberapa komentar dari teman-teman yang di rumah, Pak. Setahu saya untuk penyediaan media penunjang diperlukan dana yang tidak kecil.
juga seperti tab komputer dan aplikasi. Yaitu tadi ya, tepat guna Pak. Jadi tidak harus yang mahal. Tidak harus kalau memang belum memerlukan hal yang Saya jawab dengan lebih cepat. Ya. Saya jawab lebih cepat. Kalau you sudah sedang ikut Zoom, berarti you punya HP yang sudah bisa YouTube. Kalau you sudah bisa YouTube, you sudah sedang media bersama kami, and you saat ini sedang punya alat yang cukup untuk YouTube, and ini bisa dipakai di gereja, di kelompok kecil, di sekolah minggu. You sudah punya akses ke media luar biasa lewat Sabda, dan sudah ada dari media prompting, dan berapa banyak pelajaran daripada Badeno yang baca dengar nonton, Media First Bible, and so media and semua pintu akses kepada media sudah terbuka. Dat berarti Anda harus bikin semua media sendiri, Ya, tapi kalau mau, saya jamin hampir semua anak yang ada di SMP atau SMA sudah diajar di sekolah. Dan tanya satu atau dua, bagaimana bikin PowerPoint, bagaimana bikin video kecil, bagaimana dengan HP, saya bisa lakukan tugasnya. Nggak harus pakai komputer yang canggih ya. HP saja bisa kok Pak. Pakai anak muda, dan dia akan mengerti lebih lagi tentang media. So, untuk pertanyaan, ini ada tanggapan dari Rian, penggunaan bijaksana haruslah adanya kode etik yang jelas dan harus ditanamkan ke segala setiap generasi tanpa kecuali ya. Harus bisa memakai dengan baik dan tidak dengan cara yang tidak bijaksana atau bahkan memboroskan ya. Dan itu alasan harus ada konsep, satu gambar, satu image tentang gereja yang jelas. Alasan sedang ajar wife, itu kalau orang sedang pakai AI dan tak menangkap atau mengerti gereja seperti apa, mereka akan ngawur. Mereka pakai sedikit sini, sedikit sana, tapi tidak ada simbangannya. Kalau mereka tak mengerti firman adalah fondasi dari seluruh gereja, bagaimana kalau mereka sedang bikin lucu-lucu pelajaran anak untuk, itu akan kami lihat bersama berapa penting empat ini saling melengkapi dan adalah gambar dari gereja yang lebih baik. Karena betul, dari sisi etis, dari sisi moral, dan lebih lagi dari sisi panggilan. Bagaimana gereja tidak hanya relevan, tapi jadi wakil dan tangan dan hati dari Tuhan dalam dunia ini. And dipersiapkan untuk yang akan datang. So, saya lanjut? Silakan Pak. Gereja yang Alkitabiah. Sudah ada kesempatan untuk lihat katanya. Sekarang akan lihat seperti apa. Kalau itu digital. Ada ibadah online, ada pujian online, ada digital discipleship and digital training education, MLC, ada contoh yang baik tentang ini. Ada digital groups, ada seperti Growing Together dan komunitas yang digital fellowship, dan lebih sering lagi, apakah masih ada gereja yang tidak punya WA untuk seluruh gereja sedang ngobrol dan ceritakan tentang kucing yang lucu, resep yang baik dan tempat makan? Dan saat ini, hampir semua gereja dilengkapi dengan digital groups dan tanda kutip digital fellowship. Nah, dipakai dengan baik atau tidak, ini topik yang berikut dari Efesia. Dan untuk penginjilan dari digital ministry, digital missions. Tapi pertanyaan, gimana semua ini dengan AI? Kalau saya omong W plus AI, why? Tetapi harus mengerti W-nya untuk lihat seperti apa dan kemungkinannya dengan AI. Apakah word dan firman bisa disampaikan, disiapkan, dimultiplikasi dengan lebih baik? Kalau ada AI, apakah instruksi atau pelayanan dan misi bisa lebih baik dengan AI? Nah, daripada 1 tahun dan lebih lagi 10 tahun dengan Smart Church and Smart Bible, jawaban dengan penuh hati adalah yes. Wife, AI akan nolong untuk wife yang lebih hebat. Sebelum itu saya memberi satu analogi ya. Punya istri. Kalau saya punya istri, 50 tahun yang lalu dia baik-baik, dia sesuai dengan saat itu. Setelah 50 tahun, pasti jadi tua, tapi kalau dia tidak bisa HP, gimana? Kalau dia tidak mengerti bagaimana untuk pesan, Gojek, gimana?
Kalau ada iklan atau teman bilang, oh ini bagus, dapat dari mana? Dari Tokopedia. Gimana? Wife yang orangnya pun harus bisa belajar untuk bagaimana relevant. Dulu mungkin tidak bisa pakai mobil atau sepeda motor atau setir. Sekarang, perkembangan dia harus bisa untuk atur transportasi. And berapa banyak contoh wife yang klasik, di rumah masak. Wife yang Semuanya sekarang, sendiri, Pak. ya semua sendiri. Wife yang modern dengan HP, makanan datang. Bisa laundry. Laundry dulu Bisa cuci gosen. sendiri. Wah, sekarang daripada segala jenis tugas, apakah AI nolong? Jadi kuncinya sebenarnya kolaborasi ya, Pak. Kan kalau wife dulu klasik nyuci sendiri, masak sendiri, semua sendiri, bersih-bersih sendiri, belanja sendiri. Tapi sekarang ada pihak ketiga, entah itu Gojek, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu tempat laundry. Bahkan mereka mengambil laundry ke rumah gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya tadi gereja yang terbuka, tadi ada salah satu yang disebutkan kolaborasi. Betul. Nah, gereja mungkin mikirnya gini, Pak, kalau semuanya ini harus dilakukan sendiri, mereka nggak punya tenaga, mereka nggak punya dana, mereka nggak punya banyak gitu ya. Itu yang membuat gereja merasa, wow, lebih baik tertinggal daripada mengejar teknologi karena mereka nggak mampu mengejar teknologi. Ya, itu seperti kalau coba bikin semua bahan sekolah minggu sendiri dari nol, atau kerjakan bersama, dilengkapi dengan AI. Dan saya sudah lihat gereja yang mengerti AI dan fungsinya, fungsi secara dasar akan bisa pakai AI untuk mengkayakan dan mengkuatkan aktivitasnya, program, dan hasil pelayanannya. Sama dengan wife. Kalau ada wife yang sudah mahir zaman ini, anak pulang dari sekolah dan bilang, saya sulit ini. Oke, lihat, dan mereka bersama ke Google, cari, mereka bersama tanya kepada ChatGPT, dan antara duanya bersama bisa lakukan dan mengerti tugasnya. Maaf, yang istri klasik, lihat anaknya, mereka buka laptop, dia kembali ke dapur karena takut untuk ditanyakan sesuatu. And so, tidak hanya wife sebagai konsep untuk gereja, tetapi wife zaman ini punya kesempatan, tapi juga tanggung jawab yang baru. Teknologi, lebih lagi AI is here to stay, akan mengubah segalanya. Dan dari itu kami lihat wife dengan AI. Wah, itu akan satu yang luar biasa hebat. Oke. So, akan mulai dengan setiap huruf, dengan cepat, WIFE, and kalau lihat word and worship, biasa kalau orang mikir itu 1,5 jam per minggu, hari Minggu, di gedung gereja. Oke, tergantung, ada yang 3 jam, suka nyanyi banyak, tapi ada yang bilang gereja sejam. Kalau itu kejam, tapi mereka bisa masuk sampai pulang dalam sejam. Ada berapa banyak variasi, tetapi banyak orang mikir word and worship itu hanya hari Minggu di gedung gereja. Dan ada khotbah, kesaksian, pujian, liturgi penyembahan, dan berapa banyak fungsi terkait dengan firman disampaikan, dan seluruh ibadah dijalankan dengan baik. Tetapi, kalau mengukur gereja, apakah hanya saat itu? Hari Minggu. Itu Minggu. gereja Minggu, Pak. Tapi gereja harusnya hidup sepanjang hari ya. Betul. And so, dalam hidup harian, di rumah, keluarga, di sekolah, kampung, kerja, pasar, apakah sudah ada pola ibadah? Bangun atau tidur, ada PA, ada doa? Apakah sudah ada pola untuk firman? Dan keluarga belajar firman bersama, ikut mungkin renungan harian, satapan rohani, atau yang lain. Apakah dalam hidup sehari-hari gereja memberi firman yang nanti jadi khotbah, dan firman terintegrasi di dalam, tidak hanya hari Minggu, tapi seluruh gereja. Nanti lihat multiplikasi dan berapa hebat saat itu terjadi. And so, akan harus mengukur gereja tidak gedungnya,
and 2-3 jam hari Minggu. Tapi dalam seluruh hidup umat jemaatnya. And so word and worship. Berikut. Ada banyak tools untuk AI dan word training, dari multiplikasi, persiapan, Alkitab, ya, and terintegrasi. Semua ini itu sangat nolong untuk itu nanti ke sana. Instruction. Well, instruction seperti apa? Banyak orang mikir kalau ditanya, gereja punya fungsi instruksi seperti apa? Ya, kami punya sekolah minggu. Untuk remaja, ya. Tapi apakah ada pemuridan, kategorisasi? Apakah daripada doktrin? Daripada doktrin pengajaran, TA, pembinaan, seminar. Kalau lihat gereja secara tradisi ada institusi untuk belajar. Berapa banyak gereja dulu punya di dalamnya sekolah. Daripada SD, TK sampai SMA. Berapa banyak gereja, kalau tidak gereja, hampir semua sinod mendirikan STT. Gereja yang punya sekolah Alkitab malam, punya sekolah minggu dewasa. Dan semua ini di dalam hanya satu tujuan. Untuk orang tidak hanya belajar, tapi dari itu belajar bagaimana hidup dengan benar dan baik. And instruksi, function, ini ada fondasi, satu fungsi dasar dari gereja. Daripada orang Yahudi akan bilang, ajar anak waktu masih muda. And so, fungsi tidak hanya lewat institusi, sekolah-sekolah formal, tapi informal. Tidak hanya waktu ada kelas, tetapi saat orang bersama sedang mencontohkan lewat hidup. Ya, oke? Ya. Berikut. And itu ternyata terkait. Oh well, okay. Studi Alkitab, ada banyak-banyak tentang itu, daripada beda kitab, daripada beda kitab, dan seterusnya, sekolah minggu, badeno, and so, sabda sudah topik ini banyak nanti kembali sedikit. Tapi fellowship, apa fellowship? Fellowship ngomong tentang relasi, interaksi, komunikasi, kasih. Itu muncul waktu ada kelompok kecil, kelompok diskusi, pria wanita, kelompok keluarga, dan berapa banyak yang lain. Saat ada persekutuan doa, lebih dari itu, counseling, pastoral. Saat orang bermasalah, waktu ada kunjungan, visitasi, waktu ada aktivitas piknik bersama, atau perjalanan, semua aspek dari penggembalaan dari gembala atau antara jemaatnya. Saat gereja peduli, saat gereja tahu nama orang, saat itu ada fellowship. Dan lebih lagi kami lihat dengan social media, berapa banyak orang yang dulu hanya bertemu sekali per minggu, Sekarang setiap hari, pagi, sore, siang, malam. berapa kali per hari. Lebih lagi tahu orang ini minggu terakhir dia makan 10 kali dan ini apa yang dia makan. Ini anaknya waktu bangun, waktu dimandi, waktu tidak. And sesaat ini mungkin Terlalu over, ya terlalu banyak over. And itu satu yang perlu belajar. Dan Tetapi, banyak yang tidak berguna. ya, tapi fellowship itu satu penting. Kalau punya pengajaran paling hebat dan khotbah yang luar biasa, tapi tidak ada saat dan tempat untuk akrab, intim, bersama, lain, Secara sehat. itu kurang sehat. Dan lebih lagi, kalau tidak ada pola itu, bagaimana orang bisa akrab, intim, bersama Tuhan. And so, kami lihat gereja sehat harus punya word worship, instruksi, fellowship, and lebih growing together, satu kelompok pemuridan online, komunitas belajar sehati dan sepikir untuk bertumbuh dalam Kristus, dan ada yang lain-lain. Tapi lebih penting evangelism.
Evangelism itu luas. Itu bisa daripada misi dan pelayanan, itu segalanya yang eksternal. And lebih daripada itu sudah termasuk diakonia, termasuk penjangkauan, itu termasuk daripada satu ujung ethno arts dan terjemahan Alkitab. Dari sisi yang lain, itu untuk bagaimana dalam sekolah bisa jadi saksi yang baik kepada anak diri dan anak yang lain. And so evangelism lagi segala aktivitas eksternal. Tadi ada preach, teach, reach in dalamnya fellowship, tapi reach out. Kalau gereja tidak sedang mengalir semua berkat daripada Tuhan, semua pengajaran dari Tuhan, mengaplikasi firman-Nya di dalam hidup seharian dan di dalam dunia, itu akan hanya macet tapi tidak sehat. Gereja dari awalnya, Yesus dari awalnya akan mempedulikan dalam dunia cukup untuk menjangkau, untuk mengkabarkan, untuk menyampaikan Injil, and semua. Dan ini fungsi evangelism. Bagaimana 4 fungsi ini ada di dalam gereja Anda? Itu yang perlu. Tapi sekarang kami akan lebih mendalami tentang AI dan wife. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga nih, Pak. Pertanyaan dulu. Ya, ini ada yang mengatakan tadi tentang gereja yang sehat ya. Ya. Ada gereja mereka yang hanya menekankan pada mimbar atau ibadah sehingga penginjilan tidak diperhatikan. Ada juga ya itu tadi lupa penginjilan tidak mencari domba yang hilang tapi malah mencari domba orang gereja lain. Menurut saya juga gereja yang sehat itu di mana semua perkumpulan jemaat untuk saling berbagi pengalaman hidup dan lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan menarik tentang ini, Pak. Bagaimana ini diaplikasikan dengan AI? Okay. Prakteknya gimana? Oh, I see. Hold on. Okay. Ini sedang lompat sendiri. Nah, saya sendiri tidak men-YouTube. Ya. Ini sedang lompat sendiri. Tadi tentang pertanyaan bagaimana mengukur atau lihat gereja itu sehat atau tidak. Tetapi, tadi sedang screen lompat sendiri. Tiga kali. Ya, anyway, itu gampang untuk mengukur. Tadi ada orang yang bilang, wah, mimbar hebat. Okay. Dan saya tanya, hebat secara klasik atau secara digital atau secara AI? Kami punya pengkhotbah yang paling hebat. Tidak pernah ada di YouTube. Tidak pernah kami memultiplikasikan. So, mungkin dapat skor 9 untuk klasik, digital 4, AI -2. Ya, jadi kekurangannya kalau cuman klasik, tidak ada rekod digitalnya, jemaat tidak bisa mengakses bahan khotbah yang sudah dikhotbahkan hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu dia tidak bisa mengikuti, berarti dia tidak mendapatkan khotbah untuk minggu itu. Tapi kalau secara digital, dia bisa mengakses lagi karena dipasang di YouTube dan dia bisa lakukan ibadah, mendengarkan khotbah sekalipun tidak persis hari yang sama. Dan baliknya ada yang pintar digital, score digital hebat, tapi kualitasnya mungkin tidak sebaik itu. Lebih lagi untuk instruksi, kami masih pakai yang buku kurikulum dari waktu saya masih kecil. Atau sekarang itu terintegrasi, mereka nonton, mereka diskusi, mereka actually bisa pakai AI untuk bikin gambar yang lucu-lucu, tidak hanya yang kertas dengan pensil, atau untuk evangelism, mereka punya program yang online, mereka menolong untuk tugas misi di tempat yang jauh, mereka jangkau, untuk fellowship, jelas ada WhatsApp group, tapi apakah ada counseling and lain-lain. So anyway, saya tadi ini di akhir, saya lompat kepada sini, karena ada pertanyaan terkait dengan itu. Sekarang kembali kepada yang AI dan wife. Alright. Okay. Nah, untuk ini, tadi pakai cara yang sedikit aneh. Saya punya banyak cerita pengalaman tentang bagaimana AI bisa dipakai dalam gereja. Tetapi ini di crowdsource. Tanya 8 orang, dan untuk semuanya tanya, bagaimana AI bisa menolong dan sudah menolong di gereja Anda?
Dan so kami punya 10 orang yang aktif di gereja dan kami tanya mereka. Ini bukan dongeng-dongeng atau hal yang fiksi. Semua ini dah hanya terjadi tetapi sedang dipakai. AI untuk persiapan khotbah. Saya masih ingat 300 plus orang waktu pertama topik ini dan kedua 500 orang plus untuk bagaimana AI menolong pendeta untuk persiapan khotbah. Dan kami saat itu mulai dengan kata yang hampir terkenal di sabda untuk AI. Bahaya. AI dangerous. AI scary, very scary. Itu menakutkan. Karena kalau disalahgunakan dan disalah lakukan, orang ini judul, ini ayat, Shim Shalabim, and ini khotbah yang ngawur, yang tak ada fondasi dan tak tahu apapun, tetapi malas saya nyampaikan. Atau saya tahu khotbah 7 langkah. Saya tahu untuk khotbah, bagian untuk research, untuk menggali, untuk belajar. Setelah itu, saya mulai membentuk, saya cari ide, prinsip, saya cari di dalam tak hanya AI, tetapi saya cari dari sumber dan alat yang lain, dan langkah per langkah, daripada awal doa sampai saat saya sedang koreksi draft, itu memang untuk persiapan khotbah. Lebih daripada itu, untuk saya tak perlu satu-satu, tetapi untuk buat ilustrasi, untuk khotbah dipotong-motong untuk social media, untuk khotbah bisa dipakai sebagai renungan atau pertanyaan untuk diskusi, khotbah diadaptasi untuk sekolah minggu, dan berapa banyak. And so, Kalau bisa untuk menganalisa, mengevaluasi khotbah, Pak. Oh, sangat. Saya tahu orang yang siapkan draft, masuk kepada AI, dan AI memberi usulan. Mana itu baik, mana tidak baik. Dan itu satu opini, orang yang sama kasih khotbah yang sama ke istrinya, dan istri memberi opini dan komentar, dan dapat dari beberapa sumber. AI bisa menolong untuk sisi itu. Tapi Word, firman tidak hanya khotbah. Dari PA, saya masih ingat 1 tahun plus yang lalu, waktu Sabda sedang lakukan PA bersama. AI. Dan itu AI yang menolong dan jadi motor untuk PA. Seperti tadi ada PA berkelompok interaktif. Dan kemarin saya sedang dengan tim yang menerjemah Alkitab. AI nolong untuk mempersiapkan Alkitab dalam bahasa yang lain. Itu nolong untuk dari analisis teks sampai mengerti dan studi kata sampai untuk bisa mengerti bahasa asli and lain. So banyak sekali nih. Banyak sekali. Jadi and ini hanya yang pertama. Seperti saya bilang, kami crowdsourcing. So ini lagi. Dan so kalau lihat dari multiplikasi bahan transkrip khotbah, articles, booklets, untuk yang video jadi audio, untuk audio jadi text, itu nolong untuk research, untuk ilustrasi, and even menerjemah. Ada satu gereja saya kenal, ini dari tim yang di Prancis, mereka setiap hari Minggu khotbah. Khotbah itu saat yang sama dengan suara gaya daripada pengkhotbahnya, karena mereka pakai dubbing teradaptasi yang sesuai dengan bibirnya, itu keluar dalam bahasa Prancis, bahasa English, bahasa Arab, pada saat yang sama. 3 bahasa yang lain. Wow. Dan itu gaya, ini orang yang panas waktu khotbahnya, dan dalam Prancis, Englishnya bukan aneh, tetapi dengan gaya yang sama disampaikan. Real-time dubbing dengan style yang sama. Nah, itu penting karena gereja itu di Prancis punya dari etnis yang berapa banyak, dari Arab, English, International Community, dan mereka punya lebih dari 10 bangsa yang jadi komunitas besar di dalam gerejanya. Dan lebih baik daripada ada 10 gereja, mereka gereja satu saat bersama, and then mereka bisa dengar, and then nanti online lihat dengan dubbing. And so berapa banyak contoh yang luar biasa hebat dengan perkembangan AI dan Alkitab, AI dengan firman, dan bagaimana itu mendukung
Ya. prosesnya. Ini semoga Pak Rudi dan Ibu Debbie dan juga teman-teman yang lain yang bertanya, yang ada hubungannya dengan aplikasi AI di dalam Wave ini, nah ini sudah diberikan dan kami tidak mungkin bisa dijelaskan satu persatu ya, nanti bisa sampai sore ini. Well, akan ada yang PowerPoint, ada archive yang bisa dibaca, and that hanya untuk bagian khotbah tapi liturgi. Kemarin sebagai just lucu sampai Effie sedikit mual, tetapi saya sedang dengar lagu Mazmur AI generated daripada musiknya, nadanya, dan dengan style-style, satu yang rap, satu yang ballad, and itu luar biasa, satu Amazing Grace, semua itu AI generated. Nah, mungkin tidak untuk gereja, tapi waktu saya sedang renungkan, sedang dengar firman dengan bentuk lagu AI generated, sangat luar biasa. Yang dampaknya saya dengar dengan cara yang lain, firman masuk dan saya perhatian dengan cara yang beda waktu saya baca teks sendiri. And so worship itu tidak hanya hari Minggu. Worship itu seharusnya Alkitabiah satu sifat hidup harian yang dikuatkan oleh firman, yang waktu hari Minggu kumpul bersama kami akan share dalam worship bersama dan membawa worship harian sebagai satu offering, satu persembahan kepada Tuhan dan menyembah bersama. Dan so daripada ini untuk pilihan lagu, ini satu yang actually sangat bagus. Khotbah sudah siap. Sekarang orang acak-acak pilih lagu, atau khotbah sudah siap. Daripada itu, ini topiknya, ini temanya, ini ide kunci dan ayat kunci. Pakai AI untuk cari apa lagu yang paling cocok. Wah, hebat. Dan untuk, bisa baca sendiri, ada berapa banyaknya. Ya, ini apa namanya Pak Plegon Sinaga. Saya sekaligus kepada halaman berikut. Ya, hendaknya ada grup WA sehingga link-link di atas bisa dibagikan di grup WA karena apabila di chat room selesai Zoom, link-link hilang. Betul Pak Plegon. Kami dari Yayasan Lembaga Sabda punya grup WA untuk AI. Jadi silakan admin nanti akan membagikan nomor WA-nya dari kantor. Kalau Bapak ingin bergabung dengan grup WA yang kami sudah ada, yang jumlahnya hampir 500 orang ya, Ibu Evi ya. Cukup banyak sekali orang. Ya, hampir 500, bahkan mungkin lebih 500 orang sudah bergabung di kelompok WA ini, khusus berbicara tentang bagaimana AI dipakai untuk pelayanan, dipakai untuk gereja, dipakai untuk Tuhan. Dan lebih daripada itu ada satu atau dua orang sana yang suka main AI dengan musik untuk gereja dan seperti itu. Dan tadi sudah lihat halaman ini untuk worship. Ini yang kedua, daripada hanya cari lagu, tetapi untuk bikin lyricsnya, gambarnya, menyaksikan. Dan saya mikir tentang Badeno. Badeno itu baca, dengar, nonton. Dan berapa kayanya saat saya bisa hanya dengar firman, tetapi worship. Bagaimana firman yang disampaikan jadi bagian dari worship. Dan saya rasa ada gereja yang luar biasa pintar untuk worship secara klasikal. Apakah mereka sudah lihat kesempatan di dalam AI? Ada gereja lain yang tidak mampu untuk alat musik apapun. Tapi dengan AI, bisa lagu dibikin atau lagu yang sudah ada dimusikkan. And so daripada anyway, lanjut. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan Bapak Ibu, baik itu untuk worship, baik itu untuk instruction, dan tidak harus semuanya dilakukan sendiri. Bisa kolaborasi dengan gereja lain, dengan yayasan lain, dengan lembaga lain, termasuk dengan Sabda juga bisa. Kalau misalnya tidak bisa melakukan instruction sendiri, bisa gabung untuk melakukan diskusi online bersama dengan Yayasan Sabda. Jadi kuncinya Bapak Ibu kolaborasi, gereja yang terbuka. Sekarang tidak harus apa-apa semuanya dilakukan sendiri. Tapi memang harus cek betul, harus cek visi misi dari gereja itu, apakah kolaborasi dengan gereja yang sesuai, yang Alkitabiah, memang harus teliti dan harus hati-hati. Tetapi
tidak berarti semua gereja jelek gitu ya. Ada gereja yang sesuai, kita bisa bergabung dengan mereka dan lain-lain. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Rian, tapi ini pertanyaan klasik ya. Bagaimana kita memverifikasi jawaban AI dari pertanyaan kita? Kadang jawabannya nggak sesuai. Oh, itu sekarang gampang. Dulu panjang jawabannya. Sekarang lihat video-video lain tentang topik itu. Tapi, tadi word, berapa banyak, worship, lebih banyak lagi, sekarang instruction. Waktu jalan lebih cepat daripada aku. Instruction, untuk apa AI? Jujur, itu yang titik pertama sabda mulai dengan AI. Untuk bagaimana menolong untuk PA. Seperti saya sudah ceritakan, dan saya jujur sampai hari ini masih kagum. Ada sesuatu nama AI Squared. AI Squared ada cara PA bersama AI. Sudah ada videos dan informasi tentang itu. Dan dengan cara seperti itu, anak muda, anak kecil, SMA, SMP, mereka ternyata nikmati PA. Lebih daripada itu harus bilang, stop, waktu habis. Tapi, sedikit lagi. And so, ini sesuatu yang bisa mengubah total cara anak dan orang muda PA. Lebih daripada itu, kalau saya sedang siapkan untuk khotbah tadi, daripada referensi, dari mengerti firman. Instruksi tidak hanya untuk itu, tetapi untuk sekolah minggu. Bikin curriculum. Ada khotbah hari minggu, saya mau bikin drama dan pelajaran kecil berdasar itu. Saya mau ada satu series tentang topik pemuridan. And 10 topik, satu pelajaran atau renungan per topik untuk hampir segala aspek daripada mengerti Alkitab GPT bisa mendampingi untuk bisa waktu belajar bersama kelompok apapun nanti fellowship, tetapi isi dari kelompok itu bukan relasi tapi untuk isi dapat dan bisa daripada sini. Dan ada halaman lagi dengan tulisan lebih kecil. Dan silakan baca beberapa. Ya, tapi mungkin yang paling orang omong untuk masa depan itu personalized lesson. Pembelajaran adaptive. Berarti saya bisa teks dengan audio atau video. Saya bisa pertanyaanku disampaikan kepada Alkitab GPT, dan itu menjawab kepada aku. Itu seperti saya punya dosen atau guru pribadi, personal tutor, dan orang itu akan bersama saya. Dan so daripada personal learning instruction sampai topik utama di belakang instruction ada AI dan education. Sabda sudah menyampaikan itu dari tingkat S3 untuk yang candidate S3, sampai mereka harus mikir ulang hampir semua yang mereka belajar di STT dan AI dan pendidikan. Seluruh aspek daripada itu, dari pendidikan yang muda sampai yang tua, bisa di flip. Dan sini ada, there it is, flip classroom. And so, bagaimana pelajaran di flip? Belajar di rumah tapi di kelas bukan informasi tapi itu transformasi. Bagaimana di kelas itu saat untuk interaksi, untuk mentoring, untuk aplikasi, untuk issues, untuk diskusi lebih dalam topiknya. And di luar just baca dan so cara untuk tidak hanya flip classroom tapi ada beberapa orang yang sedang mikir instruction flip dibalikkan. Gimana kalau mimbar dibalikkan? Dan kalau lihat seperti itu, persiapan untuk dapat khotbah yang tidak hanya informasi, tapi sekarang mulai mikir tentang aplikasi, tentang isu, tentang mendalami bagaimana itu mentransformasi kita, tidak hanya untuk yang baca ayatnya dan informasi berdasar itu. Dan so konsep pendidikan dan apa yang bisa dari personalization sampai dapat bahan yang dilengkapi sangat-sangat terbuka apa yang bisa. And so, anyway, and ada slide lagi untuk instruction. Ya, waktu tinggal 15 menit, Pak. So, dari menyusun curriculum, dari chatbot, referensi Alkitab, menjadi bahan untuk sekolah minggu. Ini semua ide bagus sekali. Bukan ide, saya tahu orang yang sedang lakukan semua ini. Semua ini sedang terjadi. Ya. Tapi masalah paling dasar,
kalau saya lihat instruksi, apakah di gereja Anda ada satu orang yang sudah ditentukan? Ini orangnya yang akan mengajar dan menolong orang di gereja untuk bagaimana pakai AI untuk instruksi. Sekolah minggu dilatih dengan baik-baik. Pendeta dan orang lain yang punya tanggung jawab di kelompok kecil diajar bagaimana PA dengan AI. Apakah instruksi punya instruktur? Orang yang mengajar yang ajar. Dan saya rasa untuk kemajuan gereja, salah satu yang akan jadi kunci itu punya orang yang tak hanya memakai AI, consumers, tetapi orang yang actually mengajar prosesnya. And so, Atau belajar di Sabda juga bisa. ya, dan ini ada di MLC dan di kelas yang lain kadang-kadang satu guru dari sekolah, umurnya 60-an, hampir sudah harusnya pensiun, tapi dia datang setiap kali dan dia bilang, pelan-pelan, saya sulit mengerti ini, tapi saya sangat mau mengertinya, karena saya akan kembali kepada sekolah saya akan share dengan anak dan guru yang lain. Maka harus bisa belajar dan mengerti ini. Nah, itu sikap yang menyentuh saya. Dan itu yang harusnya ada di dalam gereja. Karena semua ini sedang terjadi. Apakah di gereja Anda juga? Okay, fellowship. Well, secara paling dasar administrasi, tapi lebih daripada itu counseling. Sabda punya aplikasi yang masih dalam beta untuk pastoral counseling dengan AI. Sudah ada aplikasi He Cares yang itu Christian counseling dengan app digital. Dan itu punya intelligence search, itu akan mencari daripada telaga lebih dari 1,000 program, menemui yang cocok kepada topik dan berapa banyak hal. And so digital dan counseling sudah menolong. Tetapi fellowship, lebih daripada itu untuk kunjungan, untuk visitasi. Penjadwalan, wah itu gampang sekali pakai sangat. AI. Well, apapun yang terkait dengan komunikasi, interaksi, dan relasi, AI luar biasa pintar. Dan bisa dimanfaatkan oleh gereja untuk menolong untuk itu. Termasuk planning event. Tadi bagus. Ada planning event, sangat baik. Bahkan acara pun AI bisa menolong membuatkan acara yang tepat dengan pembagian waktu, pembagian tugas. Membuat program fellowship dalam jemaat, menolong untuk dapat ide yang kreatif dan baru, dan satu halaman lagi. Luar biasa. Dan termasuk ide untuk bagaimana misalnya ada untuk yang WA group, aktivitas yang mungkin lebih baik daripada hanya tukar resep atau gambar kucingku. Ada banyak yang lebih bermanfaat ya. Termasuk memberi bimbingan Alkitab, ada juga chatbot, spiritual chatbot. Saya actually konsultasi dengan tim yang bikin chatbot penginjilan, tapi itu muncul dalam topik yang berikut. Tapi yang chatbot yang sama sering dipakai tidak hanya untuk penginjilan, tapi untuk mendampingi orang, untuk menolong, and kapanpun mereka bisa diarahkan kepada manusia as well. And so, maaf, waktunya tidak mungkin untuk 50 plus presentasi dalam tahun terakhir dan 20-an tahun ini yang tentang pelayanan, tentang dari misi sampai gereja, dari PA sampai sekolah minggu and counseling, dan semua ini bisa mendukung fungsi dasar dari gereja. Menarik Pak, ada usulan acara membuat games. AI sangat pintar membuat games. Itu bisa menang juga. Evangelism untuk yang bagian eksternal. Dari misi pelayanan online, kalau yes, he is punya kemampuan, punya siapapun yang mau mendampingi, menolong untuk bisa jadi online counselor, untuk bisa kurang lebih dalam 2 minggu akan ada 7 orang dari Sabda yang akan kepada EMDC. 2 minggu khususnya tentang bagaimana penginjilan, bagaimana firman, dan lebih lagi distribusi media akan bisa dipakai untuk topik ini. And so, maaf, 2 minggu
35 training tracks, 75 sesi. Tak mungkin dirangkum dalam hanya 1 atau 2 halaman. Tetapi saya bilang dengan hati yang penuh, AI sangat memungkinkan untuk gereja bisa relevant dalam pelayanan, relevant dalam misi, dan lebih lagi akan mungkin punya harapan untuk menyentuh dan berbicara kepada generasi AI yang ada ladang baru untuk masa depan. Ya, bisa menduplikasi pelayanan. Kalau dulu gereja selalu mengeluh kurang orang gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas, AI bisa sangat menolong sehingga produktivitas gereja bisa menjadi 2 kali lebih banyak karena dibantu oleh AI. Khususnya untuk hal-hal yang sebenarnya sangat kreatif gitu ya, AI bisa lakukan itu dengan baik. Ya, dan saya tahu waktu hampir habis, tetapi saya akan mundur kepada just ingat tadi Alkitab GPT, AI dan Word, dan berapa banyak alatnya, workshops untuk belajar multiplikasi, persiapan untuk integrasi, ada selain itu, berapa banyak ini yang sudah jadi dan terus-menerus dalam tahun ini akan termasuk tahun yang lalu AI Expo, 12 topik, sekolah minggu, Badeno AI, Cha AI Squared, ada Growing Together, ada berapa banyak resources dari MEC, dan maaf, mulut saya tak bisa cukup cepat. Oke, kembali ke akhir. So evangelism, semua ini and plus. And AI dan misi saya rasa itu anugerah terbesar daripada AI. Ya, AI sangat memberi keuntungan besar untuk pekerjaan misi. Mungkin karena orang Kristen banyak yang malas, Pak. Dipanggil Tuhan untuk melayani nggak mau, sehingga Tuhan kirim AI untuk menolong gitu ya. Saya akan komentar kepada itu, tetapi saya akan bilang dalam seluruh sejarah manusia, kesempatan ini terbesar dan terbuka untuk gereja melibatkan diri di dalam misi dan pelayanan, tak hanya lokal tetapi global. Dan cukup tentang yang bagian wife ini. Oke, semua ini akan disimpulkan karena waktu hampir habis. Wife omong tentang AI for Church. AI memungkinkan gereja yang Alkitabiah ditolong dalam segala cara tugas penggunaan konsep bla 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 dalam 4 fungsi dasarnya, word and worship, sampai menjangkau, menjadi relevant di dalam dunia ini. AI for Church. Okay, so now ini masalah. Ini saat ini jadi mungkin sedikit lebih panas. Bagaimana dengan gereja Anda? Bagaimana kesehatan gereja Anda? Nah, berani mengukur gereja Anda. Atau kalau STT institusi Anda, kalau guru sekolah Anda. Dan tadi sudah lihat yang ini. Bagaimana mengukur? Kalau waktu banyak, kata ini workshop, saya akan paksa setiap orang untuk mikir. Oke, tadi sudah dengar tentang fellowship. Gereja saya, fellowship baik atau tidak? Masih online terus? Oke, tidak bertemu face to face. Classic now. And seterusnya. Evangelism. Kami punya gereja yang hebat dan sehat, tapi 1% daripada budgetnya dipakai untuk apapun yang di luar. 150% dipakai untuk gedungnya dan aktivitasnya. Bagaimana mengukur gereja? Dan kalau lihat, tujuan bukan untuk punya satu tempat nomor yang hebat. Kami punya worship yang terbaik di bumi. Tak ada satu orang yang kenal orang lain? Tak mungkin. Tapi bagaimana saya lebih suka ada nomor yang rata-rata 5 atau 6, 7. Tapi semua tersimbang dengan baik-baik. Tapi yang paling penting tentang mengukur adalah ini. Gereja saya tahun yang lalu. Gereja tahun ini. Naik kata tidak, majuan. Tahun yang lalu kami 5, sekarang 4. Tahun depan goal itu sampai turun ke 3 atau 2. Atau tahun ini kami akan mau 10% lebih baik dari tahun yang lalu. Kami sadar kelemahan adalah kelompok kecil.
Kami akan khususnya fokus tahun ini untuk baris F. Dan hanya kelompok kecil, tetapi untuk aktivitas, untuk gereja bisa mulai, dan hanya perkenalan, tapi di dalam kampungnya juga. Ya. So, saya akan kembali kepada ini. Gimana gereja Anda, kesehatannya. Tidak hanya klasik, tapi semua contoh AI. Tidak ada satupun yang maya-maya, atau word yang imajinasi. Semua sedang terjadi. Kalau mau, pribadi saya bisa menunjukkan. Semua itu hal yang ada di gerejamu. Kalau saya lihat dan tanya instruksi digital, sudah dilengkapi atau tidak? AI sudah terintegrasi. Apakah instruksi di gereja sudah di-flip atau tidak? Jadi kuncinya hybrid ya Pak. Klasik tidak boleh 100% dihapus. Tapi tetap ada bagian-bagian yang harus klasik, ada yang digital, ada yang bahkan AI. Jadi ada keseimbangan di antaranya. Adanya perkembangan sejarah, kita belajar dari sejarah. Hal yang positif sebelumnya harus tetap dipakai dan itu memberi keuntungan yang paling besar, itu harus dipakai. And kalau punya skor AI yang tinggi tapi classical yang rendah, mungkin harus mikir karena itu harus punya fondasi dan pengertian. Kalau digital tinggi tapi AI nol atau classical nol, again, balance tidak hanya antara hurufnya tapi antara jenisnya. Karena masih akan melayani daripada umur yang lansia sampai generasi yang digital. Sekarang masa depan, Quo Vadis. Ini akan cepat, punya kurang lebih satu slide untuk, and then setelah itu selesai. Quo Vadis kerja. Well, masa depan, saya akan coba nubuat, tetapi seperti Yulia baru bocor, hybrid and digital and AI. Tiganya akan harus terintegrasi. Akan pakai segala teknologi. Dan hanya IT for God, tapi generasi IT berikut, dalam baris yang berikut, AI for God and AI for Church. Satu seminar dengan judul AI for Church lebih dari 1 tahun yang lalu mengubah cara mikir untuk berapa banyak ratus orang. And dari itu eksperimentasi, conversation. Daripada itu mulai sharing. Yang kelompok WhatsApp group AI for Church lahir dari itu. Sampai sekarang 500 plus orang. Bergumul bersama, mikir bersama. Dan lebih penting, share dan belajar bersama. Teknologi terus berkembang, harus belajar terus menerus. Cara baru, pola baru, dan saya jamin generasi yang lalu yang sekarang akan generasi digital sedang jadi generasi AI. Masa depan, gereja masa depan akan adalah gereja AI. AI, mau tahu masa depan? AI is the future. Suka tak suka, mau tidak mau, di dunia ini, saya tidak ngomong di surga, saya tidak ngomong kedatangan kedua, tetapi kalau masih punya kaki di bumi ini, AI is the future, itu akan terus menerus, dan harus bergumul bersama. Apakah gereja akan relevan? Sama dengan punya istri, kalau punya istri, dan dia masih tinggal dalam masa yang lalu, bagaimana nolong dia untuk dia bisa tak hanya relevan tapi mahir dengan teknologi ini, and anak tidak hanya harus selalu ayo nolong, no, baliknya dia bisa bergumul dan kerja bersama mereka dengan baik. Teknologi AI is the future and wife bisa relevant untuk abad dan zaman ini. Terima kasih. Wow, 1 menit Ibu Evi. Masih 1 menit. Pak Max, tadi sebelum mendengar seminar ini, gereja saya rasanya baik-baik saja. Setelah mendengar ini, terasa kok gereja saya ketinggalan banyak ya. Well, itu kalau mau jujur, gerejamu masih baik-baik saja. Tetapi apakah maju? Apakah itu akan masih punya generasi mudanya? Karena gereja itu saya lihat berapa banyak daripada muda dah kembali dah ke situ lagi. Ya, saya sebenarnya mau pakai kata progresif, tapi kok progresif sekarang jadi negatif ya. Jadi saya tidak berani pakai kata
progresif. Tapi ya gereja kita harus selalu direformasi, artinya selalu diperbaiki supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi mungkin di situ ada kata yang penting. Jangan sampai gereja progresif yang diatur dan didorong oleh progres dan oleh zamannya. Baliknya, bagaimana Tuhan sedang bekerja di abad ini, di zaman ini, di saat ini, dan jelas AI ada bagian daripada itu. Bagaimana gereja bukan progresif, maaf, tak peduli, tapi bagaimana itu relevan, bagaimana suaranya, dampaknya, Alkitabnya masih akan berfirman kepada zaman ini. Itu wife. Dan saya mau tutup dengan satu yang Ini closing statement ya Pak ya. sejenis closing statement. Saya mau tutup dengan satu cerita Alkitab ya. Amsal pasal 31. Omong tentang satu ibu, satu wife yang dianggap terhebat dan luar biasa. And dia bisa saat itu pakai semua teknologi untuk jalankan bisnis, untuk mengatur rumah dengan baik. Dia bisa ajar anaknya, dia bisa rumah yang hebat, tamu bisa datang, mereka dapat dan wow, luar biasa host dan hostess. And dia dipuji karena dia bisa pakai segala yang ada saat itu untuk jadi berkat kepada yang lain. Gereja mana itu Pak? Amsal 31 itu betul istri. Tapi Amsal apakah 31. sekarang punya dengan cara yang baik dan sama analoginya, istri yang sehebat itu untuk dunia teknologi AI sekarang, gereja yang sehebat itu untuk bisa ajar anaknya, atur rumahnya, undang siapapun, jalankan bisnisnya, and lakukan segala itu dengan teknologi yang ada saat ini untuk kau lihat Tuhan dimuliakan. Amin. Siapa yang dapat pujian? Tuhan daripada istri yang baik. Gereja harusnya jadi wife yang baik di abad AI. AI memungkinkan gereja untuk bisa sangat relevan dan berguna.